Harusnya sih ini bakal jadi kue favorit kamu selanjutnya, lava chiffon cake. Oh iya, dengan karamel sebagai toppingnya. Langsung aja kita bikin dulu. Ini dari pecahin dulu kuning telurnya. Maksudnya telurnya ini dipisahin dulu, kuning telur sama putih telurnya, karena kita mau kocok terpisah. Kalau chiffon pokoknya kocok terpisah. Kayaknya aku jarang yang nemu kocok jadi satu sih. Dan emang hasil dari kocok terpisah itu lebih airy, bukan airy basah ya, maksudnya rongga udaranya gitu. Terus ini langsung kocok aja bahan cairnya, si minyak sama susu, terus sama kuning telurnya juga campur semuanya bertahap, masukinnya pelan-pelan aja sambil diaduk. Habis itu masukin vanilla extract, terus masukin lagi terigu. Aduk semuanya sampai tercampur rata. Ini aku masukin terigunya bertahap aja biar lebih gampang ngaduknya gitu. Terus aduk semuanya sampai bertahap. Tapi maaf ya kalau misalnya di video agak belontang-belontong cahayanya karena masih penyesuaian banget nih, settingan baru cie. Terus ya udah aduk aja sampai tercampur rata lagi. Pokoknya sampai mulus, tapi biasanya aku saring lagi supaya lebih, nggak tahu, aku suka aja disaring kalau chiffon tuh supaya nanti lebih benar-benar mulus gitu. Tapi juga nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak signifikan hasilnya selama tadi ngocok yang tadinya tuh sebelumnya udah halus gitu. Jadi ini opsional aja gitu disaring, nggak wajib gitu. Terus ya udah saring aja. Ini aku pakai saringan biasa, saringan terigu yang tadi aku pakai lagi. Terus ya udah kita saring deh sampai halus. Nggak halus banget sih sebenarnya, pas dilihat-lihat tuh kurang lebih sama aja. Emang tutorial merepotkan hidup aja sih kebetulan ya. Kecuali mungkin terigunya gerinjal, tapi kan terigunya udah dipastikan mulus ya. Kalau baru buka segel itu pasti mulus gitu. Terus ya udah langsung kocok putih telurnya, kita lanjut. Kocok putih telur, ini aku pakai cuka sebagai kandungan asamnya ataupun bisa lemon. Aku lupa mulu mau beli lemon, sebenarnya lebih bagus lemon. Terus biar cepet ini tuh ya. Terus kita kocok, aku biasanya pakai speed sedang aja, maksimal di 3, tapi naikinnya bertahap yang langsung 3 gitu ya. Masing-masing hand mixer beda sih ya, tapi pokoknya di speed pertengahan gitu, nggak high speed gitu. Nah terus ini kocok aja. Setelah udah mulai berbusa kayak gini, biasanya aku baru mau masukin gula pasirnya gitu. Maaf agak goyang-goyang karena ya udah emang kayak gitu. Terus ya udah masukin gula pasirnya. Ini kita aduk lagi, aduk sampai kental tapi jangan sampai kaku, tapi jangan kaku banget. Terus ini aku masukin gula pasirnya bertahap supaya lebih mudah aja gitu. Kalau mau langsung sih sebenarnya nggak apa-apa sih. Udah kebiasaan aja kayak gini. Nah terus ya udah semuanya kita aduk lagi, pokoknya sampai kekentalannya tuh nggak kaku banget gitu, sampai nggak kaku banget kekentalan ya, sama ya maksudnya. Ini sambil diputar-putar aja supaya merata gitu aduknya, karena kan nggak pakai standing mixer, jadi bowlnya kita putar sendiri aja gitu. Ini pokoknya kocok terus sampai mengembang. Nah tuh kayak gitu sebenarnya. Nah habis itu kita masukin si adonan putih ke kuning sedikit aja, terus kita aduk gitu. Ini rapin dulu atasnya biasanya, terus ya udah aduknya. Ini kenapa agak kenceng ya? Gak tahu, tapi jangan kenceng-kenceng ya. Nah terus habis itu masukin si kuning ke putih. Nih maaf banget kan keputihan apa sih efeknya. Udah maksimal mungkin, nanti kegelapan yang bawahnya. Pokoknya kita masih penyesuaian lah ya, maafin. Semoga kalian tetap suka menontonnya. Terus ya udah ini aduk aja. Pokoknya nggak boleh kelamaan tuh, masih tetap kental kayak gini pas dimasukin ke loyang. Kalau udah cair udah pasti bakal bantet itu nanti ya.
Nah terus ya udah, karena nggak pakai baking paper, chiffon jangan pakai baking paper please. Aku bikin kemarin udah sempat berpinggang, cek Instagram aku buat lihat ya. Aku lupa banget kalau chiffon mau pakai loyang biasa kayak gini pun jangan pakai baking paper atau alas apapun atau pengoles loyang gitu. Tapi emang agak effort sih ngeluarinnya karena ini nggak ada bawahnya tuh nggak bisa dibuka. Ini agak dipaksa tapi pelan-pelan pokoknya bisa. Pinggir-pinggirannya dibuka tadi, terus abis itu ditarik-tarik pelan-pelan aja, terus ya udah deh dibuka walaupun agak gopel dikit. Ya udahlah ya gitu. Terus ya udah masukin, kita mau bikin custard cream gitu, masukin susu cair, gula. Terus ini aku ambil sedikit susu cair ke kuning telur, terus ya udah kita aduk lagi. Terus masukin maizena. Sebenarnya ini maizenanya optional sih, kalau misalnya mau agak kental atau mau nggak terlalu cair ya maizenanya tinggal dikurangin aja kalau mau agak cair. Terus ya udah ini masukin vanilla extract, tiba-tiba udah dimasak pokoknya ya. Maaf banget ini ceritanya dimasak guys gitu. Ini cerita dimasak, cuman tiba-tiba udah jadi gitu sampai kental masukin vanilla extract dan mentega. Terus ya udah deh kita simpen dulu di chiller sekitar 3 jaman baru bisa dipakai. Abis itu kita pakai, kita aduk dulu pokoknya sampai kayak krim gitu. Terus masukin susu cair. Habis itu kalau misalnya udah sampai konsistensi yang diinginkan, kita masukin sebagai topping atasnya. Sebenarnya enaknya di burn gitu, tapi ini aku bikin karamel aja dari lelehan gula. Pokoknya dilelehin sampai coklat gitu. Terus abis itu kita bikin di atas loyang. Terus ya udah dikasih topping deh di atasnya. Optional sih, kalian mau pakai langsung kayak gini langsung dimakan boleh. Dan hasilnya tuh meleleh banget, lumer banget, malah cuma pakai custard cream ya tadi. Terus ya udah langsung aja kita potong lagi. Ini maaf potongnya agak-agak kenapa lewat situ gitu ya. Terus kita ambil. Dan ini tuh asli, ini tuh lembut dan krimnya juga kayak kawin banget keduanya, bolunya lembut, krimnya lembut. Apalagi kalau dingin sih ini enak banget. Tapi aku masih kepikiran lagi sampai sekarang, mana udah habis. Pokoknya kalian harus bikin sekarang, dan next enaknya bikin video apa lagi ya? Coba deh komen mau video apa lagi selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus share ke teman kamu juga ya.